Gimana jadinya kalau seseorang yang awalnya cupu, tiba-tiba jadi makhluk terkuat hanya dalam 6 bulan? Apakah ini cuma plot armor? Atau ada alasan logis di balik kekuatannya? Kali ini gue mau ngebahas salah satu manhwa yang lagi rame banget diomongin. Judulnya Miss Might Mayhem. Nih komik tuh hasil karya Redice Studio. Itu loh studio yang ngebuat Solo Leveling, Nanomachine, dan seabrek manhwa keren lainnya yang bikin banyak orang rela begadang tiap ada update baru. Jadi, ceritanya kita bakal diajak ngikutin kehidupan seorang cowok bernama Jong alias Mok Yong-won. Tapi jangan keburu ngira dia ini MC yang hidupnya lurus-lurus aja ya. Julukannya aja udah serem, Slaughtering Scythe Demon. Awal mula kenapa dia jadi kayak gitu? Jadi, kakeknya Jong dibunuh dengan cara yang jangan dibayangin deh. Pokoknya sadis banget. Dipenuhi dendam, Jong pun berubah jadi mesin pembunuh berdarah dingin. Tapi ya namanya hidup, kadang plot twist suka datang tanpa diundang. Jong akhirnya ketangkep dan dijatuhi hukuman mati. Nah, disinilah cerita mulai makin seru. Pas udah di ujung tanduk, dia malah ketemu sama Mok Yong-won, pewaris keluarga Mok Sword Manor, yang mukanya mirip banget sama dia. Kayak kembar beda nasib gitu. Singkat cerita, Jong malah ngebunuh Mok Yong-un dan ngambil identitasnya. Dari yang tadinya buronan, dia tiba-tiba jadi pewaris keluarga terpandang. Yang gokilnya lagi, dalam waktu cuma 4-5 bulan, Jong yang awalnya nggak ngerti apa-apa soal bela diri, tiba-tiba jadi orang nomor 1 di Murim. Usia baru 18 tahun, tapi udah nyampe level 7th Heaven, alias puncak dunia bela diri. Itu kayak, lo baru belajar naik sepeda, minggu depannya udah ikut MotoGP. Tapi Jong ini bukan tipe karakter yang datar, dia tuh cerdas, licik, kadang gelap banget, tapi juga punya sisi humoris. Interaksinya sama karakter lain, apalagi sama Blue Spirit, kadang bikin ngakak. Walaupun dikenal kejam, dia sebenarnya sayang banget sama kakeknya. Dan makin lama kita bisa lihat gimana dia berkembang. Dari yang tadinya cuma mikirin dendam, pelan-pelan mulai ngerti soal emosi, jadi lebih manusiawi, dan bahkan nunjukin kualitas sebagai pemimpin. Jadi, nggak cuma jago bacok, tapi hatinya juga ikut berkembang. Ada fun fact juga nih, Miss Might Mayhem ini ternyata prequel langsung dari Nanomachine. Jadi, buat lo yang ngefans sama Cheonma, di sini lo bakal tahu asal-usulnya. Dunia di komik ini juga nyambung sama Absolute Sword Sense dan Descent of the Demon God. Tapi tenang aja, lo bisa nikmatin komik ini tanpa harus baca yang lain dulu. Buat lo yang belum tahu, Mok Yong-un alias Chunma, ini tuh bukan orang sembarangan. Dia tuh pendiri Heavenly Demon Divine Cult. Bayangin aja, dia tuh kakek buyutnya Chun Yo-won, yang jadi karakter utama di Nanomachine. Nah, Chunma ini bener-bener ngebentuk hampir semua aspek di sektenya. Dari cara mereka latihan, sistem organisasinya, sampai filosofi hidupnya, semuanya tuh hasil karya Chunma. Misalnya aja, dia yang bikin teknik bela diri legendaris yang namanya Sword Force of the Heavenly Demon. Ini tuh kayak resep rahasia keluarga, tapi bedanya, yang diwarisin bukan cuma masakan, tapi jurus-jurus maut. Yang paling epik lagi, Chunma juga ngenalin filosofi yang super keras. Kekuatan itu segalanya. Filosofi ini tuh nempel banget di sekte mereka. Bahkan jadi alasan utama kenapa Chun Yo-won bisa survive dan jadi calon pemimpin sekte. Semua keputusan, semua tindakan selalu balik lagi ke satu kata, kekuatan. Oh iya, kalau lo pernah baca Absolute Sword Sense, di situ ada Jin Un-hui yang hidup sekitar 100 tahun sebelum Chunma. Walaupun mereka nggak ada hubungan keluarga, teknik dan filosofi Jin Un-hui ini ternyata jadi inspirasi buat Chunma. Jadi, bisa dibilang ilmu bela diri di Nanomachine itu hasil nyontek generasi sebelumnya, tapi dengan upgrade sana-sini. Menurut gue pribadi nih ya, tanpa sosok Chunma dan segala warisannya, cerita Nanomachine nggak bakal sedalam dan sekompleks sekarang. Semua drama, konflik, dan perkembangan karakter Chun Yo-won itu basically hasil PR dari leluhurnya. Jadi, next time lo baca Nanomachine, inget aja, semua epic moment yang lo lihat itu nggak lepas dari tangan dinginnya Chunma. Respect banget sih buat kakek buyut satu ini. Nah, itu dia pembahasan seru tentang Miss Might Mayhem dan gimana pengaruh Chunma alias Mok Yong-un ke dunia Nanomachine dan manhwa-manhwa lainnya. Gokil banget kan? Gimana satu karakter bisa ngasih efek domino ke generasi-generasi setelahnya? Cerita-cerita kayak gini yang bikin dunia Murim di manhwa makin hidup dan bikin kita betah ngikutin setiap update-nya. Oh iya,
Ada satu fakta menarik yang nggak boleh dilewatkan. Di bagian akhir cerita Miss Might Mayhem, ada momen di mana Chunma alias Jong bersiap buat bertarung lawan Sun Wukong, makhluk ilahi terkuat yang udah mencapai tingkat Ascended. Jadi, salah satu momen paling ditunggu di semesta Nano Machine. Yang bikin makin seru, para karakter utama dari seri lain kayak Chun Yo-woon dari komik Nano Machine dan Jin Eun-hui, Absolute Sword Sense, juga hadir sebagai penonton. Sayangnya, sampai sekarang pertarungan ini baru sampai tahap persiapan, belum benar-benar diperlihatkan hasil akhirnya. Tapi yang jelas, pertemuan Chunma dan Sun Wukong ini jadi puncak kekuatan di semesta Nano Machine, mempertemukan dua entitas yang udah melampaui batas eksistensi biasa. Gila banget kan? Sampai jumpa di video berikutnya.